Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalan Zahba Salsabila dari kelas 20B Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori pembelajaran behavioristik. Nah, yang pertama itu ada pengertian teori behavioristik. Apa sih teori behavioristik itu? Teori behavioristik itu teori mempelajari perubahan tingkah laku yang terjadi akibat adanya interaksi antara rangsang dan tanggapan. Teori ini menekankan bahwa tingkah laku yang ditunjukkan seseorang merupakan akibat dari interaksi antara stimulus dengan respon. Teori ini berkembang dan cenderung mengikuti aliran psikologi. Belajar lantas menjadi dasar pengembangan teori pendidikan dan pembelajaran saat ini. Ciri dari implementasi sukses teori belajar behavioristik ini adalah adanya perubahan perilaku yang ditunjukkan seseorang setelah mengalami kejadian di masa lampau. Perubahan adalah tanda bahwa seseorang telah merespon suatu kejadian dan menjadikannya pembelajaran untuk tidak menggunakan respon yang sama di masa depan, guna menghindari akibat yang pernah dialaminya. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh teori behavioristik. Yang pertama, Edward Lee Thorndike pada tanggal 31 Agustus 1874 sampai 19 Agustus tahun 1949. Menurut Thorndike, teori belajar behavioristik yang dipahaminya yaitu sebagai proses interaksi antara stimulus dengan respon. Stimulus adalah rangsangan, contohnya seperti pikiran dan perasaan, sedangkan respon adalah reaksi yang ditunjukkan akibat stimulus. Perubahan tingkah laku akibat pembelajaran bagi Thorndike bisa berupa hal konkret atau bisa diamati dengan kasat mata maupun tak konkret. Thorndike dikenal akan percobaannya yang paling fenomenal, yaitu meneliti perilaku pembelajaran oleh kucing. Ia meletakkan kucing yang lapar pada sebuah tempat transparan yang mengurung kucing tersebut dan makanan di luar tempat pengurungan itu. Kucing tersebut diamati melakukan beberapa gerakan untuk mencapai makanan yang dilihatnya, dan itulah yang diamati oleh Thorndike. Pemahaman dari tokoh ini akhirnya melahirkan beberapa dalil belajar. Yang pertama, hukum sebab akibat yang menunjukkan kuat lemahnya hubungan antara stimulus dengan respon tergantung pada akibat yang ditimbulkan. Yang kedua, hukum pembiasaan yang menunjukkan bahwa hubungan stimulus dengan respon bisa menjadi kuat ketika dilatih atau diulang. Yang ketiga, hukum kesiapan yang menyatakan bahwa hubungan antara stimulus dengan respon akan mudah terbentuk jika ada kesiapan dari individu itu. Yang keempat, hukum reaksi bervariasi, yaitu hukum yang menyatakan bahwa individu melakukan trial and error lebih dulu untuk menunjukkan macam-macam respon sebelum menunjukkan respon paling tepat. Yang kelima, hukum sikap, yaitu hukum yang menyatakan bahwa perilaku seseorang juga ditentukan oleh keadaan yang ada dalam diri individu seperti emosi dan psikomotor. Yang keenam, hukum aktivitas berat sebelah, yaitu individu memberikan respon pada stimulus tertentu sesuai dengan persepsi terhadap keseluruhan situasi. Yang ketujuh, hukum respon, yang merupakan pemahaman bahwa individu bisa menyatakan respon tindakan bahkan pada situasi yang belum pernah dialaminya. Dan yang terakhir, hukum perpindahan asosiasi, yaitu proses peralihan situasi lama ke situasi baru dengan cara bertahap, mengurangi unsur situasi lama dan mengenakan unsur. Tokoh yang kedua yaitu Ivan Petrovich Pavlov atau dikenal dengan julukan Pavlov. Pavlov terkenal dalam pembahasan teori behavioristik karena percobaannya terhadap anjing. Percobaan ini dilakukan dengan memperlihatkan makanan pada anjing. Anjing tersebut kemudian mengeluarkan air liur yang merupakan stimulus alami dan diasosiasikan dengan keinginan akan makanan tersebut. Percobaan ini dilanjutkan dengan membunyikan lonceng untuk memanggil anjing yang kemudian akan diperlihatkan makanan. Pada akhirnya, anjing akan menangkap pembelajaran bahwa lonceng memiliki keterkaitan dengan makanan, sehingga ketika Pavlov mencoba membunyikan lonceng yang awalnya digunakan untuk memanggil anjing tersebut, secara otomatis anjing tersebut sudah menanggapi dengan mengeluarkan air liur.
Hasil eksperimen Pavlov ini akhirnya melahirkan beberapa hukum pembelajaran. Yang pertama, hukum pembiasaan yang dituntut. Hukum ini menjelaskan bahwa jika ada dua macam stimulus yang diberikan secara bersama-sama dan salah satunya merupakan reinforcer, maka gerakan refleks pada stimulus lainnya juga meningkat. Dan hukum yang kedua itu hukum pemusnahan yang dituntut. Hukum ini memaparkan jika refleks yang diperkuat melalui respon dan conditioning diberikan kembali tanpa adanya reinforcer, maka kekuatannya akan melemah. Tokoh yang ketiga yaitu Bultus Frederick Skinner. Skinner memiliki pendapat bahwa hubungan antara stimulus dengan respon yang ditunjukkan individu atau subjek terjadi melalui interaksi. Skinner dalam teori behavioristik melahirkan buah pemikirannya yang dikenal dengan istilah teori operant conditioning. Teori ini mengungkapkan bahwa tingkah laku yang dilihatkan subjek semata-mata merupakan respon terhadap stimulus, tetapi juga tindakan yang disengaja. Dua macam respon tersebut, yang pertama respon dan respon, yaitu respon akibat rangsangan tertentu. Contohnya, anjing yang mengeluarkan air liurnya ketika majikannya membawakan makanan untuknya. Dan respon yang kedua, operant respon, yaitu respon yang muncul dan semakin berkembang oleh rangsangan tertentu. Contohnya, seorang anak yang mendapatkan reward ketika ia menjadi juara kelas, maka ia akan semakin giat belajar untuk mempertahankan bahkan menaikkan prestasinya dengan harapan diberikan reward kembali dengan nilai yang sama atau lebih tinggi. Tokoh yang keempat yaitu Robert Gagne. Gagne memiliki pendapatnya sendiri mengenai istilah belajar, yaitu sebagai proses suatu organisasi atau siswa berubah perilakunya sebagai akibat dari pengalaman yang pernah dialaminya. Belajar adalah proses yang memerlukan waktu untuk dapat melihat perubahannya dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Gagne juga berpendapat bahwa pembelajaran adalah periode terjadinya penerimaan informasi yang kemudian diolah dan dihasilkan output dalam bentuk hasil belajar. Tahapan proses pembelajaran menurut Gagne dijelaskan dalam beberapa tingkatan, yaitu yang pertama motivasi, yang kedua pemahaman, yang ketiga perolehan, yang keempat penyimpanan, yang kelima ingatan kembali, yang keenam generalisasi, yang ketujuh perlakuan, dan yang terakhir umpan balik. Gagne juga menyatakan adanya beberapa kategori belajar. Di antaranya, pertama, verbal information. Informasi verbal bisa berwujud uraian kata-kata, ulasan, maupun penjelasan yang bisa dikomunikasikan menggunakan bahasa, baik secara lisan maupun tulisan. Yang kedua, intellectual skill. Kemampuan intelektual merupakan kemampuan yang dibutuhkan dalam aktivitas mental, seperti berpikir, menggunakan logika, dan memecahkan masalah. Yang ketiga, attitude atau perilaku. Dan yang terakhir, kognitif strategi. Strategi kognitif merupakan kemampuan internal atau dalam diri seseorang dalam berpikir, memecahkan masalah, hingga mengambil keputusan terkait suatu kejadian. Tokoh yang terakhir yaitu Albert Bandura. Albert Bandura cukup terkenal dalam dunia psikologi pendidikan, terutama dengan teori pembelajaran sosial atau social learning theory. Teori pembelajaran sosial yaitu konsep dalam teori behavioristik yang menekankan kognitif, pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Teori pembelajaran sosial ini memiliki konsep utama pembelajaran dengan metode pengamatan. Menurut teori ini, perilaku individu bisa timbul karena proses modeling atau tindakan peniruan. Modeling juga dikenal sebagai pembelajaran melalui proses observasi. Pembelajaran ini tidak sekadar
melakukan fotokopi pada tindakan yang dilihatnya, tetapi juga menyesuaikan, baik itu mengurangi, menambahi, atau menggeneralisasi dari satu observasi ke observasi lainnya. Selanjutnya adalah kelebihan teori behavioristik. Yang pertama, sesuai dengan materi pembelajaran. Teori belajar ini dinilai cukup cocok dengan pembelajaran dengan tujuan memiliki kemampuan yang membutuhkan praktik serta pembiasaan yang disiplin. Teori ini membantu individu dalam belajar secara terus-menerus dan berkesinambungan dengan tujuan mereka bisa menerapkannya sebaik mungkin. Yang kedua, materi pembelajaran dirancang secara khusus. Materi pembelajaran yang diberikan sangat detail. Individu yang memiliki niat dan tekad untuk mempelajari sesuatu dengan begitu dalam akan benar-benar terbantu dengan praktik teori belajar behavioristik karena banyaknya materi yang diberikan. Yang ketiga, membangun konsentrasi individu. Teori belajar ini memaksa individu yang belajar untuk membangun konsentrasi pikiran mereka sendiri, dimotivasi dengan adanya penguatan dan hukuman yang mungkin didapatkan. Motivasi ini dimunculkan sebagai dorongan bagi individu tersebut agar selalu siap untuk memunculkan respon dan harapannya mereka bisa membangun konsentrasi sebaik mungkin ketika belajar. Dan yang terakhir, sesuai dengan pemahaman belajar pada anak. Teori belajar ini cukup cocok diterapkan pada individu, terutama pada anak, yang dinilai masih membutuhkan dominasi orang tuanya. Teori ini berperan dalam memberikan pendidikan dalam bentuk pengarahan pola pikir, melatih memberikan respon cepat dengan membentuk konsentrasi secepat mungkin. Selain itu, teori ini memang membantu anak-anak yang berhasil belajar berdasarkan hasil pengulangan atau tipe anak yang bisa belajar dengan cara meniru. Dan yang terakhir adalah kekurangan teori behavioristik. Yang pertama, hanya berpusat pada tenaga pendidik. Pembelajaran ini hanya berpusat pada guru atau tenaga pendidik, bukannya pada murid atau individu yang belajar. Hal ini berpotensi membuat individu yang belajar justru kehilangan kemampuan dan kelebihan alaminya seperti berkreasi sesuai dengan pemikirannya. Yang kedua, lebih mengutamakan hafalan dibandingkan latihan. Pembelajaran ini mengagungkan cara hafalan. Praktik pembelajaran menggunakan teori behavioristik cenderung menghasilkan metode belajar yang kuno dan kurang efektif. Penyimpangan sedikit saja menimbulkan hukuman. Peserta didik hanya berpikir sempit bahwa teori yang diberikan oleh pendidiknya merupakan yang mutlak paling baik, paling relevan, dan paling sempurna. Yang ketiga, kaku dan membosankan. Pembelajaran dengan cara ini tergolong tidak kreatif dan menyenangkan. Tidak ada suasana menyenangkan yang dibangun untuk menumbuhkan minat belajar peserta didik, kecuali dengan memberikan reward ketika mereka berhasil melakukan hal yang diinginkan. Dan yang terakhir, individu dibentuk menjadi pasif dan tidak inovatif. Hasil dari pembelajaran menggunakan metode ini kebanyakan adalah peserta didik yang pasif dan tidak kreatif. Hal ini dikarenakan selama proses pembelajarannya, ia hanya terus menerima ilmu, bersaing untuk mencapai target, dan terbiasa tertekan dengan pendidiknya sehingga harus mematuhi hal-hal yang membuatnya terhindar dari hukuman. Hukuman verbal dan fisik yang menjadi ancaman atau bahkan pernah dialami peserta didik pada akhirnya akan memengaruhi perkembangan psikologinya, baik dalam lingkup pembelajaran maupun kehidupan sosialnya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang teori pembelajaran behavioristik. Apabila ada kekurangan